Oke guys, balik lagi di channel Sendal Putus. Kali ini kita akan membahas episode 99. Jadi buat kalian yang menonton episode sebelumnya, kalian bisa cek kolom komentar atau langsung ke channel YouTube aku. Ya, langsung aja kita let's go. Setelah Nalan Yanran mengetahui kalau sosok yang sudah menyelamatkannya ternyata adalah Xiaoyan, seorang pemuda berjubah hitam pun perlahan menampakkan diri dari langit dan menanyakan apakah kondisinya baik-baik saja. Soyan, segala permasalahan terkait sekte Yunlan yang terjadi di masa lalu telah berakhir sepenuhnya. Oleh karena itu saat ini dia sama sekali tak memiliki dendam apapun terhadap Nalan Yanran. Sikap lembut Soyan itu jelas membuat Nalan Yanran tersipu malu dan tak menyangka akan kembali bertemu dengan Soyan di tempat seperti ini. Sementara itu, para ahli dari Spirit Gate yang merasa terganggu dengan tindakan Soyan pun tampak dipenuhi amarah dan meminta Soyan agar tidak ikut campur dan bertindak layaknya seorang pahlawan. Soyan sama sekali tak menghiraukan teriakan tersebut dan terus berjalan mendekati Nalan Yanran dari penglihatan. Dari penglihatan Soyan, sepertinya pihak musuh menggunakan semacam doki kegelapan untuk melukai tubuh Nalan Yanran. Sesaat kemudian Soyan lantas mengerahkan api hijau giok dan perlahan menyalurkannya ke dalam tubuh Nalan Yanran untuk menghapus doki kegelapan tersebut. Tepat ketika proses penyembuhan ini berlangsung, pihak lawan pun tiba-tiba bergerak dan berniat menyerang Soyan. Namun dengan kekuatan Soyan saat ini, dia dapat dengan mudah membaca semua pergerakan tersebut dan langsung melakukan serangan balik dalam sekejap. Tubuh Soyan pun berubah menjadi bayangan kilat dan muncul tepat di hadapan mereka bertiga. Sebuah pukulan berlapis doki hijau giok pun meleset ke dada mereka hingga membuat ketiga ahli tersebut terlempar ke belakang dengan sangat keras. Pemandangan ini secara alami membuat Nalan Yanran sontak terdiam dan tak bisa berkata-kata. Dia sungguh tak menyangka sosok pemuda yang pernah dijuluki sebagai sampah beberapa tahun lalu kini mampu mengalahkan tiga ahli dozong hanya dengan satu serangan. Sementara itu di sisi lain, para ahli dari Spirit Gate tampak meringkau kesakitan sembari memuntahkan seteguk darah. Merupakan pertama kalinya untuk bertemu dengan seorang pemuda dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Selang beberapa waktu, sang pemimpin dari kelompok tersebut yang sejak awal menontonnya jalannya pertarungan pun perlahan bertepuk tangan, sembari tersenyum dingin ke arah Soyan dan berkata, "Bocah, apakah kau adalah Soyan, pemuda yang baru-baru ini terlibat konflik dengan Pavilion Fenglai?" Setelah suara itu terdengar, Soyan pun segera mengalihkan pandangannya untuk menyadari kalau orang ini jauh lebih kuat dari tiga ahli sebelumnya. Nalan Yanran pun sontak memperingati Soyan untuk lebih berhati-hati terhadap sosok lelaki tersebut. Karena merasa penasaran, Soyan lalu bertanya kepada Nalan Yanran mengapa para ahli dari Spirit Gate itu datang untuk menyerangnya. Nalan Yanran pun lantas menunjukkan seekor rubah putih yang sedang dibawa dan menjelaskan kalau rubah ini kebal terhadap segala labirin dan ilusi yang terpasang di area pegunungan, sehingga pemiliknya akan lebih mudah menemukan jalan yang benar menuju kolam darah surgawi. Hal inilah yang membuat para ahli tersebut datang menyerang untuk merebutnya. Sang ketua dari pihak musuh pun tertawa dan pelan dan mengatakan kalau dia sama sekali tak tertarik dengan rubah putih tersebut. Dengan kekuatannya, dia tentu mampu mencapai kolam darah tanpa mengalami kesulitan. Namun karena dia sudah berjanji untuk membawa ketiga ahli dari Spirit Gate itu, maka dia tidak punya pilihan lain selain merebutnya. Sesaat kemudian sang pemimpin lantas menatap ke arah Soyan dan berkata, "Bocah, sebaiknya kau segera menyerah. Aku, Wang Seng, bukanlah seorang yang bisa kau kalahkan dengan mudah." Ekspresi Nalan Yanran pun seketika berubah ketika mendengar nama ini. Dia jelas mengetahui kalau Wang Seng merupakan salah satu jenius dari Pavilion musim semi. Menurut kabar yang beredar, dia bahkan mampu bertarung seimbang dengan beberapa ahli dozong. Oleh karena itu, Nalan Yanran tidak yakin mereka bisa menang dan menyarankan kepada Soyan untuk segera menyerahkan rubah putih tersebut daripada harus terlibat pertarungan dengannya. Berbeda dengannya, si Soyan sama sekali tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan suara lantang, Soyan lantas mengatakan pada Wan Cheng kalau dia tidak akan menyerahkan rubah putih kepadanya. Karena Soyan menolak, Wang Shen pun seketika tertawa dingin sembari memancarkan aura pembunuh yang sangat pekat. Dalam sekejap dia pun meleset ke arah Soyan dan melancarkan pukulan berlapis doki kegelapan yang sangat menakutkan. Bagi orang biasa, doki semacam ini tentu sangatlah berbahaya.
Namun di hadapan Soyan yang memiliki api surgawi, serangan tipe racun tersebut sama sekali tidak efektif dan membuatnya terancam. Begitu Doki kegelapan miliknya berhasil ditangkis, bahkan ditekan hingga demikian rupa, Wang Chen pun buru-buru mengambil langkah mundur dan segera menghapus jejak api hijau giok yang tertinggal di tangannya. Setelah pertukaran itu, Wang Chen pun sadar kalau Soyan memiliki api surgawi yang sangat kuat. Karena merasa dirugikan, Wang Chen pun lantas tertawa dingin sembari melarikan diri dan berkata kalau masalah tersebut akan dia selesaikan setelah tiba di panggung kolam darah surgawi. Kejadian ini sekali lagi membuat Nalanyan terkejut. Wang Chen pada dasarnya cukup terkenal dan sangat sulit untuk menemukan lawan seimbang di generasi muda dengan bakat pelatihan serta latar belakangnya sebagai murid inti di Papilium musim semi. Dia dapat dengan bebas menindas orang lain sesuka hatinya, namun tak disangka hanya dalam pertukaran singkat, orang semacam itu akan dibuat takut dan mundur oleh Soyan. Setelah kepergian sekelompok ahli tersebut, Soyan lalu mengalihkan pandangannya dan bertanya kepada Nalanyan apakah dia juga berniat pergi ke kolam darah surgawi. Nalanyan pun sedikit mengangguk dan menjawab kalau dia memang ingin pergi ke sana, meskipun kesempatannya untuk mendapatkan salah satu sangatlah kecil. Dengan ragu-ragu, Soyan lantas bertanya, mengapa dia hanya pergi seorang diri ke tempat seperti ini. Nalanyan jelas menyadari kalau Soyan sebenarnya ingin menanyakan keberadaan gurunya, yaitu Yunzi. Sambil menghela napas pelan, Nalanyan lalu memberitahu kalau Junzi juga berada di dataran tengah. Namun dia berpesan agar tidak memberitahu keberadaannya kepada siapapun, terutama kepada Soyan. Setelah mendengar jawaban itu, Soyan pun hanya bisa tersenyum dan tidak memaksa Nalanyan untuk membocorkan keberadaan gurunya. Karena tempat tujuan mereka sama, Soyan pun mengajak Nalanyan untuk pergi bersama. Dengan begitu dia tidak perlu khawatir lagi jika sampai bertemu para ahli atau magical beast yang mencoba menyerangnya. Nalanyan pun mengangguk dan menyetujui tawaran tersebut. Selama perjalanan dia juga memberitahu Soyan kalau wilayah pegunungan sebenarnya dikuasai oleh sebuah klan magical beast yang disebut sebagai suku tikus penelan emas. Meskipun sebagian besar anggotanya hanyalah seekor magical beast peringkat 3, tetapi jumlah mereka sangatlah banyak. Dikabarkan pemimpin klan tersebut juga telah mencapai tingkat 7 dan bertransformasi ke bentuk manusia. Kekuatannya sendiri bisa dikalahkan sebanding dengan seorang elit dozong bintang 6. Tentu saja keberadaan klan tersebut sempat membuat terjadinya pertempuran besar di masa lalu. Beberapa faksi besar tidak terima jika kolam darah surgawi dikuasai oleh mereka, meskipun klan tikus penelan emas kalah dalam pertempuran itu, tetapi karena adanya larangan di Gunung Mata Surgawi yang melarang ahli tingkat tinggi untuk masuk ke dalam, para faksi besar pun tidak bisa bertindak lebih jauh, dan akhirnya membentuk sebuah kesepakatan di mana setiap ahli kolam darah surgawi muncul, maka klan tikus penelan emas akan mendapatkan 2 kota dan 8 kota yang tersisa akan diberikan kepada generasi muda yang datang. Di tengah perjalanan, Soya pun tidak sengaja bertemu dengan sekelompok ahli bintang 5 Donghuang yang terdiri lebih dari 10 orang. Tatapan mereka pun seketika tertuju ke arah Nalanyan. Begitu melihat seekor rubah putih yang ada di pundaknya, Soyan jelas menyadari kalau mereka tampaknya berniat merebut rubah tersebut. Sama seperti para ahli dari Brigade sebelumnya. Dengan suara dingin, Soyan lalu perlahan bersuara dan mengatakan siapapun yang berani mendekat lebih dari 10 meter akan langsung kuhabisi. Setelah mengatakan itu, aura bintang 9 Dongwon milik Soyan pun seketika melonjak ke segala arah. Ekspresi semua orang yang sebelumnya memiliki niat jahat kepada Nalanyan pun seketika berubah menjadi pucat dan bergegas menjaga jarak. Tepat ketika Soyan tampak sedikit lengah, sekelompok ahli doang itu pun nekat menyerbut dan berniat merebut rubah putih di tangan Nalanyan. Apapun yang terjadi, namun begitu mereka bergerak, orang pertama yang datang langsung dipukul mundur oleh Soyan hingga meleset ratusan meter ke belakang. Pukulan telak itu secara alami membuat para ahli yang berniat maju kembali merasakan takut di hati mereka. Meskipun semua ahli tahu kalau Soyan sangatlah kuat, tetapi jika mereka membiarkan Soyan pergi membawa rubah putih, maka mereka akan sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk mencapai kolam darah surgawi. Keserakahan ini sontak membuat mereka mengabaikan semua rasa takut dan bergegas menyerbu ke arah Soyan sekuat tenaga. Dikarenakan pihak lawan masih bersikeras melawan, Soyan pun tidak lagi menahan diri dan seketika meleset bagian kilat. Di dalam sekejap, Soyan pun muncul di hadapan ahli yang sebelumnya dipukul mundur dan langsung menghabisinya dalam satu serangan.
Setelah itu Soyan segera berpindah ke lokasi para ahli lainnya dan mulai menyerang mereka satu persatu. Namun dikarenakan jumlah musuh terlalu banyak, para ahli Donghuang ini pun berhasil membuat celah dan melesatkan serangan Doki ke arah Soyan secara bersamaan. Melihat hal itu, Soyan pun segera mengambil penguasa hitam dan mengaktifkan teknik pedang massa untuk memblokir serangan gabungan tersebut. Pertahanan yang diciptakan oleh Soyan ini benar-benar mampu memblokir semua serangan yang datang. Para ahli yang menyaksikan kemampuan Soyan sungguh tak percaya dengan apa yang sedang mereka saksikan. Meskipun Soyan memiliki kekuatan bintang 9 Donghuang, tetapi mereka semua juga merupakan ahli Donghuang. Lantas bagaimana bisa dia memblokir serangan gabungan dari begitu banyak ahli? Hanya dengan kemampuannya sendiri, kekuatan ini jelas tidak mungkin dimiliki oleh bintang Senduang. Mungkin. Pada umumnya sesaat kemudian, Soyan selalu meminta Nalanyanran agar pergi terlebih dahulu, sementara dia akan menahan para ahli yang mencoba mendekat dengan ekspresi ragu-ragu. Nalanyanran pun perlahan mengangguk dan bergegas pergi. Menjauh setelah kepergian Nalanyanran, Doki Hyokijo pun melonjak dari tubuh Soyan dan mengalir ke dalam penguasa hitam yang ada di tangannya. Para ahli yang menyaksikan aktivitas Doki tersebut dapat merasakan tekanan yang luar biasa. Tempat ketika mereka mencoba kembali untuk melarikan diri, Soyan pun tiba-tiba berteriak sembari melesatkan tebasan pemecah tsunami. Dengan kecepatan tinggi dalam sekejap mata, tebasan maha dahsyat ini pun menghantam semua ahli yang ada, hingga menyebabkan mereka menerima luka serius. Dengan kekuatan Soyan saat ini, daya hancur yang tercipta dari teknik tebasan pemecah tsunami sangatlah mengerikan. Bahkan ahli puncak Donghuan tidak akan sanggup menerima tebasan ini secara langsung. Apalagi jika hanya sekelompok ahli Donghuan bintang 5 seperti mereka. Setelah mengakhiri pertempuran tersebut, Soyan pun segera menyimpan penguasa hitam miliknya dan berniat untuk menyusul Nalanyanran. Namun begitu Soyan ingin melangkah, suara lelaki tua pun tiba-tiba terdengar yang mengatakan, "Bocah, apakah kau berencana pergi begitu saja setelah membuat kekacauan besar ini?" Soyan pun buru-buru menoleh ke arah pepohonan dan menemukan ada seorang lelaki tua. Tatapan Soyan pun seketika menyipit sembari mengamati sosok misterius di hadapannya. Itu terkejutan pun muncul. Begitu Soyan mengetahui lelaki tua itu ternyata adalah seorang elit Dozong. Hal ini jelas membuat Soyan merasa heran dan bertanya-tanya, bukankah seharusnya para ahli di atas kelas Donghuang tidak diperbolehkan memasuki area pegunungan ini? Soyan selalu mengengkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan nada sopan, apakah senior adalah sesepuh dari klan tikus penelan emas? Dengan adanya batasan yang melarang para elit Dozong memasuki area pegunungan, jelas sosok lelaki tua tersebut bukanlah ahli yang berasal dari dunia luar. Oleh karena itu, Soyan yakin kalau dia seharusnya termasuk salah satu tetua dari klan tikus penelan emas yang menjaga wilayah ini. Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH episode 99 part 1-nya. Untuk part 2-nya kalian nantikan aja kalian subscribe atau kalian follow di FB aku, oke lah guys ya.